Hai, selamat datang kembali di Airlun Podcast. Sebuah ruang untuk berhenti sejenak dari kesibukan hidup, menarik napas, dan mencoba memahami kehidupan dengan cara yang sedikit lebih tenang. Di episode sebelumnya kita berbicara tentang overthinking, tentang bagaimana pikiran kita kadang tidak mau berhenti. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang juga sering dirasakan banyak orang, tapi jarang benar-benar dibicarakan secara jujur. Perasaan bahwa hidup terasa tidak punya arah. Mungkin kalian pernah merasakannya, hari-hari tetap berjalan, rutinitas tetap dilakukan, kamu tetap melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Tapi di dalam diri ada satu pertanyaan yang terus muncul. Sebenarnya aku sedang menuju kemana ya? Perasaan ini bisa muncul di berbagai fase kehidupan. Kadang muncul saat kita baru memasuki dunia kerja, kadang muncul ketika rutinitas hidup terasa terlalu monoton, kadang muncul ketika kita melihat orang lain tampak sudah tahu apa yang mereka lakukan dengan hidup mereka. Lalu kita mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku tertinggal, apakah aku salah jalan, atau sebenarnya aku hanya belum menemukan arah. Di episode ini kita tidak akan mencoba memberi jawaban instan, tapi kita akan mencoba memahami mengapa perasaan seperti ini bisa muncul dan bagaimana melihatnya dengan cara yang lebih jernih. Salah satu alasan kenapa banyak orang merasa hidupnya tidak punya arah adalah karena kita sering membayangkan bahwa arah hidup seharusnya terlihat sangat jelas. Seolah-olah suatu hari kita akan bangun pagi dan tiba-tiba tahu persis apa tujuan hidup kita. Kita membayangkan ada satu momen besar ketika semuanya menjadi jelas. Tapi dalam kenyataannya, hidup jarang bekerja seperti itu. Bagi sebagian besar orang, arah hidup tidak muncul dalam satu momen besar. Arah hidup biasanya terbentuk secara perlahan, melalui pengalaman, melalui kesalahan, melalui hal-hal kecil yang kita pelajari sepanjang perjalanan. Masalahnya, ketika kita berada di tengah perjalanan itu, semuanya sering terasa tidak jelas. Kita hanya melihat langkah yang sedang kita ambil hari ini. Kita tidak selalu bisa melihat gambaran besar. Dan karena kita tidak melihat gambaran besar itu, kita mulai merasa bahwa mungkin kita sedang berjalan tanpa arah. Hal lain yang sering membuat kita merasa kehilangan arah adalah perbandingan dengan orang lain. Ya, perbandingan dengan orang lain. Di era media sosial sekarang ini, kita sering melihat potongan kehidupan orang lain. Kita melihat seseorang yang tampaknya sudah menemukan passionnya, seseorang yang tampaknya sudah memiliki karir yang jelas, seseorang yang tampaknya sangat yakin dengan pilihan hidupnya. Melihat semua itu, kita mulai berpikir bahwa semua orang sudah tahu arah hidup mereka, dan hanya kita yang masih bingung. Padahal kenyataannya sering tidak seperti itu. Banyak orang yang terlihat yakin dari luar sebenarnya juga sedang mencari arah. Banyak orang yang terlihat percaya diri sebenarnya juga pernah merasa ragu. Perbedaannya hanya satu. Tidak semua orang bisa menunjukkan kebingungan mereka secara terbuka. Hal lain yang penting untuk dipahami adalah bahwa hidup tidak selalu bergerak secara lurus. Kita sering membayangkan hidup seperti garis lurus, sekolah, habis sekolah lulus, terus bekerja, naik karir, mencapai tujuan, dan lain sebagainya. Tapi bagi banyak orang, perjalanan hidup jauh lebih berliku. Ada masa ketika kita merasa sangat yakin dengan pilihan kita. Ada juga masa ketika kita merasa harus memulai ulang. Ada juga masa ketika semuanya terasa jelas. Namun ada juga masa ketika semuanya terasa kabur. Semua fase ini sebenarnya adalah bagian dari perjalanan. Merasa tidak punya arah bukan selalu berarti kita benar-benar tersesat. Kadang itu hanya tanda bahwa kita sedang berada di fase eksplorasi. Fase di mana kita mencoba memahami diri kita sendiri dengan lebih jujur. Apa yang benar-benar penting bagi kita, apa yang benar-benar ingin kita lakukan. Masalahnya adalah fase ini sering terasa tidak nyaman. Manusia secara alami menyukai kepastian. Kita ingin tahu bahwa langkah yang kita ambil adalah langkah yang benar. Kita ingin tahu bahwa kita berada di jalur yang tepat. Ketika kepastian itu tidak ada, kita mulai merasa gelisah. Kita mulai merasa tertinggal. Padahal seringkali kepastian itu memang tidak datang di awal perjalanan. Kepastian biasanya sering muncul setelah kita mencoba banyak hal. Seperti setelah kita belajar dari pengalaman, setelah kita memahami diri kita sendiri dengan lebih dalam. Ada satu hal yang mungkin bisa membantu ketika kita merasa hidup tidak punya arah.
Daripada mencoba menemukan seluruh peta kehidupan sekaligus, mungkin kita hanya perlu fokus pada langkah berikutnya. Langkah kecil yang bisa kita ambil hari ini. Tidak harus langkah yang sempurna, tidak harus langkah yang menjawab semua pertanyaan. Cukup langkah yang membuat kita bergerak sedikit lebih maju dari kemarin. Karena seringkali arah hidup tidak ditemukan dengan berpikir terlalu lama. Arah hidup sering ditemukan dengan perjalanan, dengan mencoba berbagai hal, dengan mengalami. Dengan semakin kita bergerak, semakin pula kita memahami apa yang cocok untuk diri kita. Semakin kita mencoba, semakin kita belajar tentang diri kita sendiri. Dan perlahan, dari langkah-langkah yang kecil itu, arah mulai terlihat. Tidak terlalu jelas sih, tidak juga terlalu sempurna, tapi cukup jelas untuk membuat kita terus melangkah. Mungkin salah satu hal yang paling menyenangkan yang bisa kita ingat adalah ini. Tidak semua orang harus memiliki semua jawabannya sekarang. Hidup bukan perlombaan untuk menemukan arah secepat mungkin. Hidup adalah perjalanan untuk memahami diri kita sendiri sedikit demi sedikit. Dan perjalanan itu memang membutuhkan waktu. Jika saat ini kamu merasa hidupmu tidak punya arah, mungkin ada satu hal yang bisa diingat. Merasa bingung tidak selalu berarti kamu tersesat. Kadang itu juga hanya berarti kamu sedang berada di tengah perjalanan. Perjalanan untuk memahami diri sendiri. Perjalanan untuk menemukan apa yang benar-benar penting dalam hidupmu. Tidak semua jawaban harus ditemukan hari ini ya. Kadang kita butuh keberanian untuk terus berjalan. Satu langkah kecil, kemudian satu langkah berikutnya, dan dari langkah-langkah kecil itu perlahan arah akan mulai terlihat. Sekian dulu ya episode kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu di episode berikutnya. See you teman-teman. Bye-bye.